Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Marlon for Teaching. Oke, di saat ini untuk pengambilan video saat ini saya mau membahas mengenai soal sanggar ya, yang bisa kalian download pada link yang telah saya sediakan di grup WA ataupun di YouTube ini. Ya, bisa sambil kita buka soalnya. Nah, ini adalah soalnya memproses entry jurnal berbasis manual. Nah, cuman di sini saya rubah menjadi berbasis Excel ya. Jadi, untuk soalnya seperti ini, nama perusahaan Sanggar Rias Majapahit. Nah, ini cukup kita baca aja dulu karena kita memprosesnya di dalam Microsoft Excel. Lalu, di sini juga ada daftar pelanggan, berikut saldo piutang usaha. Nah, kebijakan usaha akuntansinya ini ya, periode akuntansi bulanan mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Terus pengeluaran uang kas di atas 1 juta menggunakan cek dengan bukti pengeluaran kas. Berarti yang di bawah 1 juta menggunakan petty cash ya. Nah, dana kas tunai. Oke, berikut ya soalnya. Jadi soal ini kalian kerjakan di dalam Excel. Oke, langsung aja. Nanti kalian bisa sambil lihat soalnya, sambil cara inputnya juga. Oke, langsung aja kita buka Excel. Ya, tahap awal kalian otomatis membuka Excel dulu. Terus di baris 1, ini kita tulisnya judul ya. Judulnya jadi Sanggar Rias Majapahit. Nah, dalam hal ini, supaya pada saat laporan keuangannya itu ada nama kaliannya, jadi di sini Sanggar Riasnya ini kalian rubah Majapahitnya menjadi nama kalian. Oke. Lalu di bawahnya adalah atau baris kedua neraca saldo. Baris ketiganya adalah per 1 Desember 2023. Oke. Nah, ini nggak apa-apa kita ketik dulu sambil kita buat tabelnya dulu. Nomor akun. Terus di B5-nya ini adalah nama akun. Lalu kalian tekan tab lagi, debit, tab lagi, kredit. Oke. Ini kita perbesar kolomnya supaya terlihat. Lalu untuk memudahkan kita dalam mengisi nomor akun, sebaiknya tipe data yang digunakan adalah teks. Jadi dia nggak akan berubah. Ya. Jadi di sini ada di menu home, ya pada bagian number kalian klik generalnya dirubah menjadi teks. Lalu untuk debit dan kredit untuk penulisan rupiah, ya ini dirubah menjadi akunting. Terus ya di sini di kris desimal digunakan untuk menghilangkan desimal, kita gunain ya. Nanti kita gunain, cuman nanti kita skip dulu. Oke, langsung aja kita ketik nomor akunnya.
kalau udah diketik di sini langsung aja ke total ya. Nah, kita kan udah tahu nih kalau di sini penggunaan kolom adalah 4 kolom. Jadi untuk bagian A1 atau penulisan Sanggarias nama saya, kalian blok menggunakan shift dan panah kanan ke panah kanan. Nah, setelah udah di blok seperti ini, kalian bisa klik merge and center. Sama nih, neraca saldo juga. Dari A2 sampai dengan D2 di blok, lalu merge and center. Sama 1 Desember, 1 Desembernya dirubah menjadi atau di convert menjadi merge and center. Terus untuk membuat garis, kalian bisa di blok dulu. Ya, di blok dulu semuanya dari nomor akun atau dari A5 sampai dengan D24 di blok. Lalu di menu home pada bagian font kalian klik panah atau segitiga ke bawah pada bottom border, lalu pilih all border, klik. Nah, ini kan kolomnya kegedean ya untuk penulisan accumulate depreciation equipment, jadi kita gedein dulu. Oke, kalau udah setelah gede, nah terus pada bagian bawah, bila kita cocokkan sama soal, di sini dia settingannya adalah merge and center. Lalu untuk di total kita bisa menggunakan sigma atau menggunakan sum ya. Jadi di sini saya klik sum ya. Lalu saya enter. Nah, ini bisa kita copy paste ke samping. Caranya gimana? Arahkan mouse ke ujung kanan bawah ya, lalu di copy atau bisa menggunakan kalian klik copy di sini lalu paste. Oke, kalau saldonya udah sama semua. Nah, sekarang kita mau membuat namanya name manager. Name manager digunakan untuk apa? Untuk membuat tabel array agar memudahkan kita memanggil neraca saldo awal ke dalam jurnal umum atau ke laporan keuangan lainnya. Jadi, tahap awal sheet 1 di sini kita rubah dulu namanya dengan cara kalian klik kiri 2 kali, rubah sheet 1-nya menjadi NS awal. Setelah selesai, di blok dari 1101 sampai dengan D23 kalian blok, lalu klik kanan. Ya, setelah klik kanan, kalian klik define name, klik kiri define name. Nah, kasih name-nya adalah NS awal. Ya. Oke, kalau udah selesai, barulah kita masuk ke dalam transaksi berikutnya. Oke, transaksinya nanti bisa kalian download ya, soalnya. Oke, langsung aja di sini ada dokumen 1. Oke, di sini Sanggaria Aneka Kosmetik kepada Sanggarias atas faktur. Berarti di sini Sanggarias membeli perlengkapan salon dengan CV Aneka secara kredit. Tahu dari kreditnya dari mana? Kalau kredit itu pasti di sini ada termin, ada syarat. Ya, otomatis kredit. Nah, jadi cara pengisiannya pertama-tama kita harus membuat format jurnal umumnya dulu. Membuat jurnal umumnya dengan cara kalian klik di sini, new sheet, ya. Lalu buat seperti pada contoh ya. Jadi di sini saya tulis dulu Sanggar Rias Majapahit, enter jurnal umum, enter Desember 2023, enter. Oke, di sini penulisan Desember langsung seperti ini, tapi bisa kita rubah menjadi teks ya. Customnya kita rubah dulu menjadi teks supaya dia nurut apa yang kita ketik. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita tulis tabelnya dulu. Mulai dari A5, kalian ketik tanggal. Lalu, pada di soal, ya,
Di situ kita harus membuat tahun dulu di sini 2023. Terus di bawahnya adalah Desember. Nah, di sininya adalah penulisan tanggalnya. Contoh di sini penulisannya tanggal 4 ya. Nah, otomatis untuk bagian tanggal kalian klik merge. Oke, setelah di merge ini, sekarang kita buat keterangan pada bagian baris 5. Lalu setelah keterangan ref debit kredit. Nah, untuk bagian debit kredit, ya pastikan dia menggunakan akunting. Oke, ini saya perbesar dulu. Nah, untuk menampilkan nomor akun secara otomatis berupa seperti combo button, caranya bagaimana? Di sini saya posisinya sekarang lagi di D6. Jadi kalian bisa klik data, lalu klik data validation. Setelah klik data validation, allow-nya kalian rubah menjadi list. Nah, untuk source-nya itu adalah kamu klik NS awal, lalu klik di A6 ya, terus di blok sampai dengan 5107 atau D23. Lalu klik OK. Nah, di sini kita udah bisa nampilin nomor akunnya. Cuman sebelum kalian tampilin nomor akunnya atau memilih nomor akun, sebaiknya kalian copy paste dulu. Iya, nanti biar barengan sekalian kita sama nulis kode. Ya, terus sekarang untuk menampilkan keterangan berdasarkan nomor akun, ya, saya menggunakan rumus if. Jadi seperti sama dengan if buka kurung jika kredit tidak sama dengan 0. Jadi maksudnya tidak sama dengan 0 itu ada isinya. Jika kredit ada isinya, koma value if true. Jadi kondisi ketika kredit memiliki isi, yaitu kita menggunakan concatenate menggabungkan antara teks dan rumus, yaitu setelah concatenate buka kurung, tanda kutip 2, spasi 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5, tanda kutip 2 lagi, titik koma. Nah, sekarang untuk tes keduanya kita menggunakan VLOOKUP, buka kurung, lalu kita untuk lookup value-nya adalah D6, di mana di sini akan kita isi sebagai nomor akun. Lalu titik koma tabel arraynya. Nah, tadi kan kita udah membuat name manager atau define name NS awal ya. Coba sekarang kita panggil NS awalnya. NS awal. Nah, setelah kita tulis NS, langsung muncul NS awal. Lalu kolom keberapa nama akun? Yaitu kolom kedua. Nah, kita tutup kurung untuk VLOOKUP-nya, lalu kita tutup kurung untuk concatenate-nya. Lalu kondisi ketika false berarti kita langsung VLOOKUP aja. Nah, di sini kita bisa copy paste rumusnya dari tutup kurung sampai dengan VLOOKUP. Kamu klik copy atau Ctrl+C, lalu arahkan kursornya ke bagian belakang, paste, tutup kurung lagi untuk menutup kurungnya if. Oke, ntar kalau udah. Nah, di sini masih NA ya, jadi nggak apa-apa, dibiarkan aja dulu. Ini kita blok antara dari keterangan sampai dengan ref, lalu kita klik copy. Nah, setelah kita copy, kalian kursornya ke bawahin atau di baris E7, lalu kita blok sampai kira-kira 50-an kali ya, atau 60. Lalu tekan paste. Setelah tekan paste, langsung deh kita bisa input nomor akunnya dengan cara kita pilih di ref ya nomor akunnya. Nah, sekarang kita
sebelum kita pilih akun, lihat dulu soalnya. Soalnya itu yaitu di sini Sanggarias Majapahit membeli perlengkapan salon secara kredit. Ya, otomatis coba kita cek di NS awalnya. Membeli perlengkapan salon berarti store supply ya. Store supply-nya di debit. Terus yang menjadi kredit adalah akun payable. Berarti kita isi nomor akun 1104, terus yang kreditnya 2101. Kita balik lagi ke sheet 2. Di sini kita tulis 1104. Lalu di bawahnya 2101. Nah, itu nominalnya berapa? Kita cek lagi soalnya. 7050. 050. Nah, udah ya, 7050 kita copy aja dari debit ke kredit. Nah, di sini ada yang sengaja saya lupakan atau belum saya input, yaitu adalah nomor dokumen. Nomor dokumen itu adanya di sebelah tanggal dan keterangan. Jadi kamu bisa klik C, klik kanan, lalu insert. Setelah di insert di sini kamu tulis nomor dokumen. Oke. Nah, dokumennya itu yang mana tuh? Dokumennya adalah yang FPB 1201. Ya, FPB 1201. FPB 1201. Oke. Copy paste aja nih ke bawah ya. Nah, berikutnya langsung kita masuk ke dokumen transaksi berikutnya. Kita ke bawahin dulu. Di sini dokumen 2 itu bukti penerimaan kas. Nah, ini nomor dokumennya berarti 1201 tanggal 5 Desember 2023. Tanggal ceknya juga sama ya. Nah, di sini bukti penerimaan kasnya terhadap apa? Pada saat keterangan pelunasan piutang usaha. Ya, piutang usaha yang terjadi di tanggal 10 November sebesar 35 juta. Jadi jurnalnya seperti kayak gimana tuh? Coba kita lihat NS awal. Akun receivable ini otomatis menjadi kredit. Yang menjadi akun debitnya adalah kas di bank karena kita bukti penerimaan kas. Jadi kas di banknya di debit, kreditnya akun receivable 1101 1102. Oke, langsung aja. Di sini tanggal berapa tadi tuh? Tanggal 5 Desember, berarti 5. Nah, di sini 5 juga. Lalu untuk dokumennya BKM 12-1. BKM 12-01. Lalu untuk nomor akunnya ini jangan nggak usah kalian otak-atik, alias kalian cukup cari nomor akunnya 1101, maka dia akan otomatis muncul cash in bank. Terus nominalnya berapa cash in bank yang diterima? 35 juta. 35 tua kan? Oke, berikutnya ini bisa kita copy paste ke kredit. Lalu ini kolomnya kekecilan ya, makanya dia jadi pagar-pagar. Lalu di bawahnya ini adalah akun receivable. Nah, ini bisa kita copy paste lagi. Nah, baca lagi ke dokumen 3. Dokumen 3 di sini nomor bukti pengeluaran kas atau BKK 12-01 terjadi tanggal 7 Desember. Terhadap apa nih? Berarti kita mengeluarkan uang terhadap pelunasan utang. Jadi jurnalnya itu yaitu akun payable di debit, yang menjadi kreditnya adalah cash in bank atau 2101 pada 1101. Di sini kita isi dulu tanggalnya 7 Desember. Di sini adalah BKK 12-01. Nah, ini kekecilan. Lalu nomor akunnya itu adalah 2101
pada 1101. Sebesar berapa tadi tuh soalnya? 35 juta. Ya, ini kan udah ada 35 juta nih, copy aja. Copy, paste. Oke, selesai deh untuk dokumen 3. Lanjut ke dokumen 4. Di sini bukti penerimaan kas BKM 1202 terjadi di tanggal 7 Desember terhadap pendapatan jasa rias pengantin. Nah, kalau berdasarkan bahasa Inggris, pendapatan jasa dibilang sebagai service revenue. Jadi, service revenue-nya ini adalah dikredit karena kita menerima uangnya di debit, berarti penulisannya cash in bank pada service revenue atau 1101 pada 4101. Jadi, langsung aja kita tulis, ini tanggalnya berapa tadi? Tanggal 7. Tanggal 7 BKM 12/02 ya, yang menjadi debitnya adalah kas, yang menjadi kreditnya adalah akun receivable atau bukan? Oh bukan, tapi pada service revenue. Service revenue tadi di nomor 4101 sebesar 5.500.000. Oke, tinggal copy, paste. Ini tanggal 7 ya. Nah, oke. Berikutnya. Untuk dokumen kelima, ini dokumen 4 ya. Dokumen kelima, bukti penerimaan kas terhadap pelunasan piutang. Berarti kasnya debit sebesar 45 juta, kreditnya adalah akun receivable. BKM 1203 terjadi di tanggal 8 Desember. Oke, langsung aja tulis 8 BKM 12/03. Lalu nomor akunnya itu adalah cash in bank pada akun receivable. Sebesar berapa tadi? 45 juta. Oke. Lanjut. Dokumen berikutnya. Di sini dokumen berikutnya itu adalah dokumen 6, bukti penerimaan kas terhadap pendapatan jasa rias pengantin atau service revenue. Ya, jadi kasnya 8 juta, service revenue-nya adalah 8 juta di nomor dokumen 12/4 tanggal 9 Desember. Tanggal 9 Desember BKM 12/04. Ya, nomor akunnya adalah cash in bank terhadap service revenue sebesar 8 juta. Kalau bunda udah leh, follow dia udah follow dah. Udah nggak perlu lagi di follow. Nah, oke. Lanjut lagi. Follow dulu ya lawannya. Udah. Ya tadi. Masuk ke dokumen 7. Bukti penerimaan kas terhadap pelunasan piutang sebesar 20 juta. Berarti kas pada akun receivable sebesar 20 juta di nomor dokumen 1205 pada tanggal 11 Desember. 11 Desember. Udah di-follow tadi kan? Udah. BKM 1205. Cari dulu, takutnya malah kepencet lagi ntar. Kas pada akun receivable sebesar 20 juta. Benar nggak akun receivable? Oh iya benar. Udah lagi live lagi ya. Nah, lanjut ke dokumen berikutnya. Kalau mau follow nanti gimana caranya? Udah nggak usah Di lagi. sini dokumen 8, Sanggar Rias Majapahit kepada Hotel Pandanaran terhadap kuantitas sewa gaun pengantin sebesar 8.500.000, banyak 2 unit. Totalnya adalah 17 juta. Nah, kalau model fakturnya seperti ini, berarti kita menjual jasa secara kredit, otomatis akunnya yang digunakan adalah akun receivable pada service revenue.
Oke, langsung aja FPJ 1201 Desember FPJ 1201. Benar nggak? Oke. Tadi itu adalah akun receivable pada service revenue. Nah, ini kita copy paste aja. Sebesar 17 juta. 17 Lanjut lagi ke dokumen berikutnya. Dokumen 9. Di sini bukti penerimaan kas terhadap pendapatan jasa rias pengantin. Berarti diterima kasnya. Kasnya dapat. Service revenue-nya kredit sebesar 8 juta. Dokumennya BKM 1206 tanggal 16 Desember. Berarti tanggal 16 Desember BKM 1206. Ya. Terus di sini cash in bank pada pendapatan jasa rias berarti 4101 sebesar 8 juta. Oke, lanjut lagi ke dokumen berikutnya. Di sini dokumen 10 bukti pengeluaran kas. Nah, ini bukti pengeluaran kasnya melebihi 1 juta otomatis pada cash in bank untuk pembayaran listrik, air, dan internet. Ya, ini jadi untuk akunnya, ya, akunnya itu cuma ada satu. Jadi yang kalian lihat di sini pembayaran listrik 1150 ditambah air 500.000 ditambah internet. Jadi kalau berdasarkan totalnya itu adalah 3.150.000. Ya, kita tulis dulu nomor buktinya BKK 12 Desember. Bayaran listrik itu di nomor 5105 ya, sebesar 3150 ya. Sini pada BKK ya, otomatis pada cash. Ini kita copy paste. Lanjut lagi ke dokumen berikutnya. Dokumen 11 aneka kosmetik terhadap sangkar atas, berarti ini adalah pembelian perlengkapan rias secara kredit. Ya, pembelian perlengkapan rias secara kredit. FPB 12/02 FPB 12/02 terjadi di tanggal 18 Desember. Lalu untuk jurnalnya pembelian perlengkapan itu masuknya ke dalam store supplies. Ya, store supplies itu ada di nomor 1104. Nah, berhubung dia berupa faktur, otomatis membeli secara kredit. Jadi akunnya adalah 1104-nya ada di debit atau store supply. Terus yang menjadi kreditnya adalah akun payable. Ya, seperti ini ya. Ini saya copy paste dulu. Sebesar 3.500.000. Lanjut lagi ke dokumen berikutnya. Dokumen 12, di sini bukti pengeluaran kas terhadap pelunasan hutang. Ya, berarti jurnalnya otomatis akun payable menjadi di debit, cash in banknya menjadi di kredit sebesar 40.800.000. Di nomor bukti BKK 1203 terjadi di tanggal 19 Desember. 19 Desember BKK 12
03. Ya, benar. Oke, betul. Terus pada akun payable di bawahnya cash in bank sebesar 40.800. 40.800. Copy paste. Oke, di sini kita copy paste juga. Biar nanti di filter enak ya. Oke, lanjut lagi. Di sini dokumen 13 bukti penerimaan kas terhadap pendapatan jasa rias pengantin sebesar 8.500.000. Berarti jurnalnya adalah cash in bank pada service revenue sebesar 8.500.000. Nomor buktinya BKM 1207 20 Desember. 20 Desember BKM 12-07. Ya, tadi cash in bank pada service revenue. Oke, nominalnya tadi adalah 8.500.000. Oke, lanjut lagi. Ini kita copy paste dulu ke bawah. Nah, di sini Sanggarias Majapahit mengeluarkan kas atas pelunasan hutang. Berarti akun payable-nya debit, kreditnya adalah kreditnya adalah cash. Tanggal 22 Desember dokumennya BKK 1204. 22 Desember BKK 12-04. Bayar utang berarti akun payable-nya di kredit. Akun payable-nya di debit, cash in bank-nya di kredit. 17 juta. Nah, lanjut lagi. Berikutnya adalah dokumen 15. Di sini dokumen 15-nya itu aneka kosmetik kepada Sanggar. Nah, ini berarti adalah pembelian secara kredit FPB 1203 23 Desember. FPB 12-03 pembelian secara kredit. Itu yang dibeli apa tuh? Lembah foundation mineral water. Oke, otomatis ini masuk dalam kategori perlengkapan sebesar 1740. 1740. Oke, pada ini berupa faktur ya, berarti akun receivable atau 1102. Kok buat akun receivable? Ini kan beli ya, otomatis pada hutang dagang. Oke, lanjut lagi. Di sini dokumen 16 ini bukti penerimaan kas pelunasan piutang BKM 1208 24 Desember. Desember BKM 1208 kas ada akun receivable ya, sebesar 27 juta. 27 kopi paste dulu. Tanggal 24 ya. Oke. Dokumen berikutnya lagi. Di sini dokumen 17 Sanggarias Majapahit kepada Kumalasari. Oh, gaun pengantin berarti service revenue sebesar 8.500.000. Jadi service revenue-nya ini secara kredit ya, bukan pada kas. Berarti akun receivable pada service revenue FPJ 1203 25 Desember. FPJ
strip 03 akun receivable pada service revenue sebesar 8.500.000. Lalu dokumen berikutnya lagi, dokumen 18, bukti sanjaya terhadap Sanggarias Majapahit. Nah, ini otomatis adalah pembelian secara kredit atau akun gaun pengantin ini masuk ke dalam kategori store supplies terhadap akun payable sebesar 15 juta PB 1204. Ya, PB 1204 tanggal 26 Desember. Lalu sininya adalah akun payable-nya di kredit yang menjadi kasnya adalah store supplies pada akun payable sebesar 15 juta. Oke, copy paste aja. Berikutnya dokumen 19 BKK 1205 28 Desember. Ini bukti pengeluaran kas ya terhadap lunasan hutang, berarti akun payable-nya di debit, kreditnya adalah cash in bank 28 Desember. BKK 12-05. Ya betul. Akun payable-nya debit, kreditnya adalah cash sebesar 30 juta. Oke. Copy lagi. Di dokumen 20, bukti pengeluaran kas. Nah, ini membayar gaji karyawan. Ya, berarti wage and salary debit, kreditnya adalah cash in bank BKK 1206 31 Desember. Wage and salary. Wage and salary itu nomor berapa ya? Nomor 5104. Ada cash in bank sebesar 8.800. Copy. Oke, lagi. Oh, di sini udah masuk ke kunci jawaban ya. Nanti sambil kalian cek kunci jawabannya benar atau enggak. Nah, ternyata di sini ada yang salah ya. Di tanggal 26. Coba kita lihat. Coba kita cek lagi. Tanggal 26 ini di sini membeli gaun pengantin terhadap, jadi ini mungkin masuk terhadap peralatan ya. Peralatan itu nomor berapa equipment? Equipment itu 1201. 201 tanggal 26. 201 equipment. Oke, sambil kita cross check lagi apakah kalian benar apa salah. Ya, jika menurut kalian udah benar semua, nanti bisa diserahkan ke saya atau boleh dikirim lewat WA. Jangan lupa di sini kita jumlahkan dulu saldonya. Ya, jadi ini ke bawahnya ini kita hapus dulu. Terus lalu langsung kita di sini tulis total. Ya, totalnya kita merge sampai ke dari A46 sampai dengan E46 di merge.
Lalu untuk di sini adalah nominal totalnya. Nominal total kita bisa menggunakan sum. Yang di sum itu dari F6 sampai dengan F45. Ya, tinggal kita copy paste aja rumusnya. Kalau saldonya udah sama seperti di kunci jawabannya, langsung aja kita beri garis. Caranya yaitu klik di menu Home, lalu pada bagian Font pilih All Border. Oke, udah selesai. Nah, kalau jurnal umum udah selesai, jangan lupa nanti untuk membuat buku besar, itu harus kita filter satu persatu supaya kita gampang membuat rekapitulasi ataupun buku besar. Jadi caranya gimana? Dari nomor akun atau ref 1104 atau di alamat E6, kalian blok sampai ke E45, lalu klik kanan define name. Define-nya adalah ref JU, ya, referensi jurnal. Oke, cuman ini kita rubah dulu ya nama sheet-nya ya. Di sini kita tulisnya JU dulu. Klik kanan di sini, blok lagi. Kalau misalkan hilang bloknya, di blok dari E6 sampai dengan E45, klik kanan define name. Lalu ketiknya FJU. Oke. Terus di sini debit juga kalian define name juga. Ya, kita blok dari F6 sampai dengan F45, klik kanan define name. Lalu depannya kita tambahin debit JU. Oke. Di sini juga kita blok lagi bagian kredit G6 sampai dengan G45, kalian klik kanan define name, ya, kredit JU. Nah, berikutnya kita membuat rekapitulasi. Rekapitulasi kita bisa buat di sheet berikutnya atau new sheet. Ya, kita tulis dulu judulnya. Tangga Rias Majapahit. Ya. Lalu untuk untuk rekapitulasi jurnal umum Desember 2023. Oke, ini kita dulu ubah menjadi teks tipe datanya. Saya mulai membuat tabelnya atau headernya di A5, nomor akun, jumlah. Di sini juga sama ya, jumlah. Jadi ini bagian debit, ini adalah bagian kredit. Sebaiknya kita tambahin barisnya dulu ya. Jadi kita mau nulis debit di atasnya baris 5. Caranya gimana? Klik kanan di baris 5, insert. Terus di sini kita mau tulis debit. Biar memudahkan kalian dalam membaca. Di sini kredit di bagian C5. Di sini sama, kita bisa copy paste begini. Ya. Lalu kita besarkan kolom jumlahnya. Lalu kita rubah tipe data B dan D. Caranya gimana? Klik B, tahan Ctrl, lalu klik D. Rubah jurnalnya menjadi akunting. Nah, kalau udah selesai, nomor akun di sini, ya, kita bisa menggunakan data validation. Ya, jadi klik data validation, lalu any value-nya diganti menjadi list, source-nya itu adalah di NS awal ya, untuk pengambilan nomor akun.
Nah, ini copy, paste. Nah, ini kita pilih dulu akun kas. Nah, supaya kita mendapatkan hasil untuk nomor akun kas secara otomatis, kita menggunakan rumus sama dengan sum if buka kurung, ya, range-nya itu adalah nomor akun. Ya, range-nya itu adalah nomor akun. Jadi di sini kita tulisnya ref GU. Terus titik koma, yang menjadi kriteria adalah nomor akun kas. Lalu titik koma, sum range-nya, berhubung kita dibahas kolom debit dulu, berarti debit GU. Oke, tutup kurung. Nah, ini jumlahnya nih, kekecilan kolomnya. Oke. Terus, untuk nomor akun bagian kredit sekarang kita buat. Nah, nomor akun bagian kredit kalau ini debit CU. Nah, sebelah kredit ya kita tulis kredit CU. Kredit. Oke, tutup kurung, enter. Nah, langsung kan muncul. Lalu untuk ininya kita bisa copy paste ke bawah. Ini juga copy paste ke bawah aja. Nah, ini bisa kita copy paste juga rumusnya. Copy paste. Juga bisa kita copy paste rumusnya. Nah, sekarang nomor akun yang baris 8, kalian pilih akun receivable. Yang di kreditnya juga kalian pilih akun receivable. Asik ya, langsung otomatis saldonya. Terus berikutnya 1104. Ya, yang kreditnya ini 2101. 2101. Ref JU A9 kredit JU 2101 akun payable ya. Harusnya ada akun payable ya. Coba kita cek deh. Kita kasih filter dulu ya. Di sini saya klik, saya blok, lalu filter. Lalu ref-nya ini mau saya tandain untuk khusus nomor akun payable dulu. Nih, seharusnya akun payable ini mencatat ini ya. Coba kita cek, ini salahnya ada di mana. Oke, ref A9. Oh, bukan A9 sayang. Oh, bukan A7 tapi C7. Oh, salahnya di sini tuh. Nah, ini tinggal copy paste ke bawah aja. Nah, ini baru benar. Terus yang di baris 10 1201 pas 15 juta. Di baris 10 kolom C ini 4101. 4101. Oke, benar. Terus baris 11 ini udah nggak ada kreditnya lagi ya. Oke, kita delete aja. Baris 11-nya itu 2101. Oke, terus di bawahnya lagi 5104. Terus di bawahnya lagi 5105. Oke, ini hapus saja. Sekarang di sini kita tulis total. Oh ya, di sini masih mengandung data validation ya. Data validation-nya kita clear validation circle. Video call ya? Enggak. Oh, lagi ngomong sendiri.
kalau udah selesai, klik total. Nggak mau, oh iya, dia nggak masuk ke dalam data validation nih. Data validation-nya kita clear dulu nih. Kalau nggak kita tulisnya di sini aja deh, totalnya. Total. Di sini total. Berarti kita bisa menggunakan rumus sum ya. Kalian klik sigma. Seperti ini ya, copy. Paste. Saldo antara debit dan kredit harus sama. Oke, itu aja pembelajaran kita di video kali ini dalam membuat entry jurnal dalam membahas Sanggarias Majapahit ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan dari kalian, boleh ajukan di kelas atau pada pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.